Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ati dan Bu Wahyu. Kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya tentang logaritma. Terakhir kemarin kita sudah belajar tentang konsep logaritma. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat logaritma dan agak banyak, jadi perhatikan baik-baik sifat logaritma yang akan kami sampaikan. Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, kalian ingat dulu yang kemarin tentang definisi logaritma bahwa A log B sama dengan C, dan jika dibuat dalam bentuk eksponen, A pangkat C sama dengan B. Masih ingat kan? Baik, kita mulai sifat yang pertama. A log A sama dengan 1, karena A pangkat 1 sama dengan A. Oke, contohnya 3 log 3 sama dengan 1. Karena 3 pangkat 1 sama dengan 3. Mudah kan? Yang kedua, bahwa A log 1 sama dengan 0. Karena A pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Contohnya 3 log 1 sama dengan 0. Karena 3 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Oke. Yang berikutnya, sifat yang ketiga, A log A pangkatkan N, hasilnya adalah N. Karena A pangkat N sama dengan A pangkat N. Oke, kenapa ini yang muncul dulu? Baik, biarkan saja. Contohnya, jika ada 3 log 9, maka kita bisa merubahnya menjadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, 3 log 3 pangkat 2 berarti sudah sama ya, basisnya 3, lalu numerusnya juga 3, berpangkat N-nya adalah 2 di sini, berarti hasilnya adalah N. Nah, inilah konsep logaritma, tentang sifat logaritma. Jadi, nanti untuk soal-soal logaritma, konsepnya seperti ini. Kalian harus membuat gimana caranya agar basis dan numerusnya sama. Sehingga hasilnya adalah tinggal pangkat pada numerus. Oke, jadi nanti konsepnya seperti ini. Kalian tinggal membuat pangkat pada numerus. Hasilnya adalah pangkat pada numerus. Baik. Yang keempat, sifat yang keempat, A pangkatkan M log B pangkatkan N sama dengan N per M dikalikan A log B. Jadi di sini pangkat, kalau basisnya berpangkat lalu numerusnya berpangkat, maka pangkat pada basis dan pangkat pada numerus bisa kalian turunkan ke depan menjadi pecahan. Oke, pangkat pada numerus menjadi pembilang dan pangkat pada basis menjadi penyebut. Oke, contohnya 2 pangkat 3 log 5 pangkat 6. Oke, Mas. Bisa kalian rubah menjadi 6 per 3 dikalikan 2 log 5. Oke, 6 per 3 bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali 2 log 5. Nah, hati-hati ya, ini 2 kali 2 log 5 berarti 2 log 5-nya ada sebanyak 2 kali. Oke, nah ketika menuliskan seperti ini, ketika menuliskan basis terutama, kalian harus berhati-hati sekali. Pastikan kalian menuliskannya pangkatnya di atas. Superscript di atas. Karena kalau kalian menuliskannya sejajar dengan logaritma, maka itu artinya bilangannya seperti jadi 2 kali log 5. Basisnya menjadi basis 10. Oke, hati-hati ya menuliskan itu. Nah, untuk sifat yang keempat, kita bisa membuktikannya dengan contoh. Misalnya Ibu punya 2 pangkat 3 log 8 pangkat 4. Kalau pakai sifat 3, sifat yang 3 ini, 2 pangkat 3 log 8 pangkat 4, 2 pangkat 3 ada 8, berarti 8 log 8 pangkat 4. Basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah pangkat dari numerus, sama dengan 4. Oke, dengan sifat yang 4, 2 pangkat 3 log 8 pangkat 4, pangkat pada basis dan pangkat pada numerus bisa diturunkan ke depan, berarti menjadi 4 per 3 dikali 2 log 8. Oke, 2 log 8 bisa kita sederhanakan, 8-nya kita rubah agar nilainya sama dengan basis. Oke, berarti menjadi 2 pangkat 3.
Jadi 4/3 dikali 2 log 2 pangkat 3. Basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah pangkatnya. Oke, jadi 4/3 dikali 3. Coret, kita coret, 3 dengan 3-nya hasilnya adalah 4. Paham? Ini 4 sifat yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Kita ingat lagi dulu, ini selalu akan tuliskan karena ini adalah patokannya. Sifat yang kelima adalah tentang perkalian. Jadi kalau ada A log X kali Y, oke, bisa kalian nyatakan menjadi A log X ditambah A log Y. Ingat, basisnya harus sama dengan basis awal. Dua-duanya harus sama, tidak boleh berbeda. Misal di sini 2, di sini juga harus 2, dan di sini juga harus 2. Tidak boleh di sini 2, di sini 2, lalu di sini 3. Tidak boleh, harus sama. Oke, ini seperti eksponen juga ya, ketika dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Hampir sama. Oke. Contohnya, Ibu punya 2 log 4 kali 8. Coba kalau pakai cara langsung. 2 log 4 kali 8 itu 32. 32 berarti 2 log 32. 32 itu 2 pangkat 5. Baik, berarti 2 log 2 pangkat 5 hasilnya adalah 5. Coba kalau kita pakai cara ini, pakai sifat yang kelima, apakah hasilnya 5 juga? Oke, 2 log 4 ditambah 2 log 8. 2 log 4 berarti menjadi 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 2 pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 2 ditambah 3. Sama dengan 5. Ternyata hasilnya sama, 5. Oke, itu sifat yang kelima. Berikutnya adalah sifat yang keenam tentang pembagian. Ini juga hampir sama dengan eksponen. Kalau di perkalian ada eksponen nanti menjadi penjumlahan. Kalau di pembagian pada eksponen nanti menjadi pengurangan. Begitu juga dengan logaritma. Nanti akan menjadi pengurangan. A log X per Y sama dengan A log X min A log Y. Oke, ingat basisnya selalu sama dengan basis awal. Contohnya, 2 log 4/8. Kalau kita kerjakan langsung, berarti 2 log setengah. 2 log setengah berarti 2 log 2 pangkat min 1. Hasilnya adalah min 1. Kalau kita memakai sifat yang keenam, berarti menjadi 2 log 4 dikurang 2 log 8. Berarti menjadi 2 log 2 pangkat 2 dikurang 2 log 2 pangkat 3. Jadinya 2 dikurang 3. Hasilnya adalah min 1. Ternyata sama. Paham? Lanjut ya ke sifat berikutnya. Masih ada banyak. Sabar. Oke, sifat yang ketujuh adalah membuat basis baru. Jadi, kalian diperkenankan membuat basis baru dalam logaritma ketika ada soal yang membutuhkan membuat basis baru. Baik, basis baru yang dibuat seperti ini, harus sama. Jadi A log B bisa kalian rubah menjadi X log B per X log A. Jadi numerusnya yang di atas, oke, numerusnya di atas, lalu basisnya ada di bawah. Basis baru yang dibuat harus sama. Jika basis baru yang dibuat 3, misal 3, maka atas dan bawah sama-sama 3. Oke. Contohnya 4 log 16. Kalau kita kerjakan secara langsung, 4 log 16 berarti 4 log 4 pangkat 2. 4 log 4 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Sekarang kalau kita buat dengan basis baru, berarti menjadi X log 16 per X log 4. Nah, basis baru yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi, misal nih angkanya 16 dengan 4, tapi basis baru yang dibuatnya 3, maka kalian tidak akan bisa mencarinya, percuma. Jadi, harus sesuai kebutuhan. Bisa berapa? Bisa 4, atau bisa juga memakai 2. Kali ini kita akan pakai 2. Oke, jadi ini 2 dan 2. Kita rubah 2 log 16 berarti menjadi 2 log 2 pangkat 4, lalu 2 log 4 berarti menjadi 2 log 2 pangkat 2. Oke, seperti ini. Berarti hasilnya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Sama kan kalau kalian mengerjakan langsung.
Itu sifat yang ketujuh, membuat basis baru. Yang kedelapan, sifat yang kedelapan adalah kalian diperbolehkan mengubah basis menjadi numerus dan sebaliknya, numerus menjadi basis. Caranya adalah membaliknya. Posisinya menjadi di bawah. A log B sama dengan 1 per B log A. Oke, jadi dibalik seperti ini. Contohnya 4 log 16. Oke, ini sama ya tadi hasilnya 2 ya. Kita bisa mengubahnya menjadi 1 per 16 log 4. Oke, 16 log 4, 16 adalah 4 pangkat 2 log 4. Di sini 4-nya 4 berpangkat 1. Oke, basisnya berpangkat, numerusnya juga berpangkat, maka pangkat dari basis dan numerus bisa diturunkan ke depan. Berarti menjadi 1 per 2 dikali 4 log 4. Oke, satunya dari sini, 4 pangkat 1 menjadi di sini, 2-nya dari sini. Oke, 4 log 4-nya tetap. 4 log 4 adalah A log A, berarti nilainya 1. Berarti tinggal 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah nilainya adalah 2. Oke, 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2. Baik, sama kan dengan kalau dengan cara langsung. Itu sifat yang ke-8. Kita lanjut lagi. Masih ada lagi, sabar. Sifat yang ke-9. Ini adalah perkalian beruntun dengan logaritma. Jika ada A log B dikali B log C, maka kalian boleh mencoret basis dan numerusnya jika ada yang sama. Oke, sehingga akan menghasilkan A log C. Oke, contohnya. Kita punya 2 log 3 dikali 5 log 8 dikali 3 log 5. Maka kalian boleh mencoret basis dan numerus yang sama. 3 numerus kita coret dengan 3 basis. 5 basis kita coret dengan 5 numerus. Sehingga tinggal sisanya 2 log 8. 2 log 8 adalah 2 log 2 pangkat 3. Basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah 3. Itu sifat yang ke-9. Sabar, masih ada lagi sifat yang ke-10. Kalau ada bilangan berpangkat logaritma A berpangkat A log B, maka seperti dicoret hasilnya adalah B. Nah, ini mudah sekali, 7 berpangkat 7 log 5, hasilnya adalah 5. Betul sekali. Baik. Nah, kalian jika ingin melihat bukti-bukti kenapa sifatnya seperti ini, kalian bisa buka di buku elektronik sekolah yang ada di Classwork untuk eksponen logaritma. Silakan dibuka, kalian pelajari. Di situ lebih jelas diterangkan lagi tentang penurunan sifat-sifat logaritma. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk latihan. Oke, soal yang nomor 1. Jika diketahui log 2 adalah 0,3010 dan log 3 adalah 0,4771, tentukan log 12 dan log 0,125. Kita jawab satu persatu. Untuk yang A terlebih dahulu, log 12. Di sini diketahui hanya ada angka 2 dan 3. Berarti kita rubah 12-nya menjadi perkalian dengan angkanya hanya 2 dan 3. Berarti kita rubah 12-nya menjadi 2 kali 2 kali 3. 12 kan ini kalau dikalikan. Nah, kita menggunakan sifat yang ke-5 tadi, penjumlahan ya. Kita gunakan sifat itu. Berarti menjadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 3. Tinggal kita masukkan saja. Log 2 adalah 0,3010. Berarti log 2 lagi 0,310. Dan log 3 adalah 0,4771. Sehingga hasil akhirnya adalah 1,0791. Berikutnya, yang B, log 0,125. Bagaimana kalau ini dari angka 2 dan 3? Bingung? Mudah sekali, kita rubah dulu log 0,125-nya menjadi log 1 per 8. 1 dibagi 8 nilainya adalah 0,125. Nah,
log 1 per 8 ini adalah 2 pangkat min 3. Oke ya, kan 1 per 2 pangkat 3, pangkatnya kita ataskan menjadi log 2 pangkat min 3. Oke, pangkat pada numerus bisa kita turunkan ke depan, berarti menjadi pembilang, jadinya min 3 dikali log 2. Oke ya, di sini basisnya berapa kalau tidak dituliskan? Basisnya 10, betul. Ini basisnya 10. Jadi ini 10 pangkat 1. Jadi min 3 per 1. Kita tuliskan saja sebagai min 3. Jadi min 3 dikali log 2, berarti min 3 dikali 0,3010, hasilnya adalah min 0,9030. Atau kalian bisa mencari dengan cara seperti ini, log 1 per 8, kita rubah menjadi log 1 dikurang log 8. Log 1 hasilnya adalah 0, dikurang log 2 pangkat 3, berarti 0 dikurang, 3-nya diturunkan, 3 dikali 0,3010, berarti 0 dikurang 0,9030, sehingga hasilnya adalah min 0,9030. Oke, dengan cara ini pun hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Hitunglah. Yang pertama, log 5 ditambah log 4 min log 2 ditambah log 10. Soal seperti ini mudah sekali dikerjakan. Yang kalian harus perhatikan adalah basisnya. Jika basisnya sama, maka kalian bisa menyatukannya menjadi satu bentuk perkalian dan pembagian. Oke, ini sudah sama semua, basisnya sudah 10 semua. Kita langsung satukan saja. Berarti 5 ditambah berarti dikali 4, oke, dikurang berarti dibagi 2, ditambah lagi berarti dikali 10. Oke, 10-nya di atas ya, tidak di bawah. Kenapa? Karena ini tidak menggunakan tanda kurung. Kalau ini di tanda kurung, maka menjadi 2 dikali 10, ada di bawah. Ini tidak memakai kurung, berarti 10-nya di atas. Oke, kita kerjakan. 4 dengan 2 kita sederhanakan, berarti menjadi 2. 5 kali 2, 10. 10 kali 10 berarti 100. Log 100. Log 100 berarti menjadi log 10 pangkat 2. Ingat, ini adalah logaritma dengan basis 10. Berarti 10 log 10 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 2. Paham? Lanjut ya, yang B. 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurang 2 log 9. Basisnya sudah sama semua. 2, 2, dan 2. Berarti kita bisa satukan. Jadi 2 log 24 dikali 3 dibagi 9. Oke, kita sederhanakan. 3 dengan 9 tinggal 3, lalu 3 dengan 24 tinggal 8. Berarti 2 log 8. Oke, menjadi 2 log 2 pangkat 3, hasilnya adalah 3. Oke, udah kan? Baik, kita lanjutkan yang C, 1 per 25 log 125. Untuk yang ini, kita rubah basis dan numerusnya menjadi bentuk berpangkat semua. 1 per 25 berarti 1 per 5 kuadrat atau 5 pangkat min 2. Kita ke ataskan pangkatnya. 125 adalah 5 pangkat 3. Oke, sehingga kita akan dapat hasil seperti ini, 5 pangkat min 2 log 5 pangkat 3. Pangkat pada basis dan numerus kita turunkan ke depan, berarti menjadi 3 per min 2 dikali 5 log 5. 5 log 5 nilainya 1, sehingga hasil akhirnya adalah 3 per min 2, atau min 3 per 2. Oke. Yang berikutnya, lebih panjang lagi. 3 log 27 ditambah 3 log 4 ditambah 3 log 3 dikurang 3 log 6 dikurang 3 log 2. Berarti menjadi 27 ditambah berarti dikali 4 ditambah lagi berarti dikali 3 dikurang berarti dibagi 6 dan dikurang lagi berarti menjadi di bawah perkaliannya dibagi 2. Tapi tandanya tidak bagi di sini menjadi perkalian. Kenapa? Kalau ini kita kasih tanda kurung, oke, kita kasih tanda kurung di depannya di sini, maka tanda di sini harus berubah menjadi penjumlahan. Jadi kalau nanti min dengan plus, hasilnya tetap min. Berarti karena penjumlahan tadi kan dikurang, berarti dibagi terhadap ini semua kan.
Jadi 6 dikali 2. Paham ya? Sekarang kita sederhanakan. 6 dengan 3 berarti menjadi 2. Oke. 2 dengan 4 tinggal 2. 2 dengan 2 habis. Berarti tinggal 3 log 27. Berarti 27 adalah 3 pangkat 3. Hasil akhirnya adalah 3. Basis dan numerusnya sudah sama. Hasilnya adalah pangkat pada numerus 3. Oke. Yang terakhir. Masih salah. Ini D. Ini harusnya E ya. 2 dikali 2 log 8 ditambah 4 dikali 2 log akar 2 ditambah 3 dikali 2 log 1/4. Oke. Untuk yang ini, boleh sekali kalian, ini kan bilangan, ini duanya jadikan pangkat pada numerus, boleh. Tapi lebih mudah kalau kalian kerjakan satu persatu bagiannya. 2 dikali 2 log 8 sendiri, 4 dikali 2 log akar 2 sendiri, lalu 3 dikali 2 log 1/4 sendiri. Oke. Oke, 8 berarti 2 pangkat 3, lalu akar 2 menjadi 2 pangkat setengah, lalu 1/4 menjadi 2 pangkat min 2. Oke. Ini basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah 3. Ini basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah setengah, dan ini juga basis dan numerusnya sudah sama, berarti hasilnya adalah min 2. Berarti 2 kali 3 ditambah 4 kali setengah dikurang 3 kali min 2. 2 kali 3 hasilnya adalah 6, 4 kali setengah adalah 2, min 3 kali min 2 adalah plus 6, sehingga hasil akhirnya adalah 14. Bagaimana? Paham? Udah ya. Kita lanjutkan latihan yang nomor 3. Jika 2 log 3 adalah A dan 3 log 5 adalah B, nyatakan bentuk berikut dalam A dan B. Oke, kalian tidak untuk soal yang ini kalian tidak diminta mencari hasilnya, tapi kalian diminta mengubahnya dalam bentuk A dan B. Soal yang pertama ada 2 log 5. 2 log 5 kita rubah menjadi bentuk A dan B. Oke, untuk mengerjakan ini, cara pertama adalah menggunakan sifat yang ke-7. Membuat basis baru. Basis baru yang dibuat, kalian lihat dari soal yang diketahuinya di sini. Dari angka yang paling sering muncul, 2 log 3, 3 log 5. Angka yang paling sering muncul adalah 3. Maka nanti basis baru yang dibuat adalah dengan 3. Oke, yang ini masih mudah. 2 log 3 kali 5 berarti menjadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Oke, 15-nya jadi 3 kali 5. Nah, ini. Di sini ya, kita membuat basis baru. Oke, kita membuat basis baru di sini berarti penerapan sifat yang ke-7. Ini tadi penerapan sifat yang ke-5. Pada kalian menjadi penjumlahan 2 log 3. Nah, oke, kita lanjutkan di sini. 2 log 3, oke, tetap 3 log 5, oke, dan 3 log 2. Di soal yang diketahui adalah 2 log 3, sedangkan kita punyanya 3 log 2, maka kita terapkan sifat yang ke-8. Mengubah basis menjadi numerus, berarti menjadi 1/2 log 3. Oke, ini sudah ada semuanya yang diketahui, kita rubah menjadi huruf sekarang. Berarti menjadi A ditambah 3 log 5 adalah B. Oke, per 1/2 log 3 adalah A. Nah, untuk yang B per 1/A, B dibagi 1/A, berarti kalian bisa rubah tanda pembagian menjadi perkalian. B dikali A per 1. Oke, B dikali A per 1 hasilnya adalah BA, atau kita bisa tuliskan sebagai AB. Oke, menjadi hasil akhirnya adalah A ditambah AB. Paham ya? Satu soal lagi dengan ketentuan yang sama. Masih 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Sekarang 4 log 75. Oke, untuk yang ini kita buat dulu menjadi perkalian.
Kita ubah jadi menjadi 4 log 25 kali 3. Berarti menjadi 4 log 25 ditambah 4 log 3. Ini 4 adalah 2 kuadrat, log 25 adalah 5 kuadrat. Oke, pangkat dari basis dan numerus bisa diturunkan ke depan. Oke, berarti menjadi 2/2 dikali 2 log 5. Oke, ini juga tadi 4 menjadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 1. Berarti menjadi 1/2 dikali 2 log 3. Baik. Nah, yang ini 2/2 kan nilainya 1 habis. Kita rubah di sini. 2 log 5 kita buat basis baru. Basis barunya adalah angka yang paling sering muncul, yaitu 3. Berarti menjadi 3 log 5 per 3 log 2. Ditambah setengah kali 2 log 3. Yang ini tidak perlu diuraikan lagi karena sudah ada 2 log 3 adalah A. Oke. Yang kita kerjakan yang ini 3 log 5 adalah B. Nah, yang jadi masalah adalah 3 log 2. 3 log 2 tidak ada karena yang di soal adanya adalah 2 log 3. Jadi kita pakai sifat yang ke-8. Kita balik lagi basis menjadi numerus. Menjadi 3 log 5 dibagi 1/2 log 3 ditambah setengah dikali 2 log 3. Oke, berarti menjadi ini B per 1/A. Ini sama ya dengan ini. Berarti nanti ini akan menjadi AB ditambah setengah kali A. Atau kita tuliskan AB ditambah A per 2. Oke, bagaimana? Paham? Oke, untuk yang soal yang ini, boleh kalian ubah dulu menjadi perkalian seperti ini, boleh juga langsung dari awal kalian cari basis baru. Jadi langsung dari awal 2 log 15 langsung kalian jadikan menjadi 3 log 15 per 3 log 2. Boleh seperti itu, langsung. Hasil akhirnya nanti akan sama. Baik, itu saja untuk sifat-sifat logaritma dan latihannya. Ini adalah video kedua kita, berarti sisa tinggal satu video lagi untuk logaritma. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.